Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan kaum muslimin dan muslimat yang pada sore hari ini kita masih dapat menjalankan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kewajiban hablum minallah kita berupa sholat maghrib, dan kita lakoni secara berjamaah. Setelah kita menunaikan kewajiban ini, kita lanjutkan dengan menunaikan kewajiban yang lain, yaitu berupa thalabul ilmi, mendalami, memahami, mengetahui dari semua rangkaian agama ini. Insyaallah kita akan mengkaji terkait dengan fikih muamalah dalam bidang ekonomi, insyaallah. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, ahlul bait dan umatnya yang masih setia bersama beliau, yang masih menjadikan Rasulullah sebagai panutan, suri tauladan, yang masih menjadikan Rasulullah sebagai tolak ukur perbuatannya, sehingga wajib kita sebagai hambanya, hamba Allah dan pengikut Rasulullah untuk meniru 100%, berusaha menyamakan perbuatan kita dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Islam ini datang untuk menyelesaikan solusi, untuk menyelesaikan seluruh problematika umat manusia, baik problem ibadah maupun problem muamalah. Maka dipilihlah salah satu tempat yang paling jahiliyah di alam dunia ini. Terpilihlah Jazirah Arab untuk menerima kedatangan risalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan di Jazirah Arab. Dipilih satu orang untuk mubalik, untuk menyampaikan risalah ini, bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh Rasul beda dengan apa yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Kalau nabi-nabi terdahulu itu membawa risalah agama masih bersifat parsial. Nabi-nabi terdahulu hanya diutus kepada kaum-kaum tertentu saja. Seperti Nabi hanya diutus kepada kaum Samud, Nabi hanya diutus kepada kaum Madian, Nabi terdahulu hanya diutus kepada Bani Israel saja. Nabi terdahulu hanya diutus kepada kaum Ad, kepada kaum Lut, kaum Sodom. Kaum Sodom itu kaum LGBT. Jadi misi kenabian terdahulu hanya untuk mengentaskan masalah-masalah spesifik saja. Nabi Musa diutus kepada Fir'aun untuk apa? Menyelesaikan keangkuhan, kesombongan. Nabi Lut diutus kepada kaum Sodom untuk menyelesaikan persoalan LGBT. Laki-laki penyuka sesama lelaki, perempuan penyuka sama perempuan. Nah, ini masalah. Diutuslah Nabi Lut ke sana untuk misi tertentu saja. Misi itu saja, untuk memberikan peringatan kepada kaum-kaum yang menyimpang. Ada juga Nabi Shu'aib diutus kepada kaum Madian.
yang suka gemar mempermainkan timbangan. Makanya ada cerita wailul lil mutaffifin, itu celakalah orang yang gemar mempermainkan takaran timbangan. Diutuslah Nabi Syuaib untuk menegur itu saja. Datanglah Nabi Syuaib ini ke pasar-pasar kaget. Di sini ada pasar kaget? Hah? Ada samping sini kan? Datang Nabi, diselidikinya satu-satu karakter sifat pedagang-pedagang yang curang-curang itu. Maka di situ Nabi Syuaib menegur, celakalah bagi orang-orang yang gemar mempermainkan timbangan dan takaran, karena itu bagian dari penipuan dan pencurian. Mencuri atau tidak itu? Hak orang dikurangi. Mencuri memang tak banyak, tapi kalinya, kali berapa orang, lalu berapa lama dia berdagang dengan hal-hal seperti itu. Jadi ditegurlah oleh para nabi penyimpangan-penyimpangan ini. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika diutus, dia menyelesaikan seluruh problematika umat manusia. Tidak lagi spesifik, tapi semuanya. Maka agama Islam ini kamil wasamil, bersifat kamil wasamil, yaitu sempurna dan universal. Nah, ini Islam yang dibawa oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelesaikan seluruh aneka macam problematika yang dihadapi manusia. Jadi jangan jauh-jauh dari Islam hidup ini kalau mau dekat dengan solusi. Jadi kalau kita ini jauh dari Islam, maka akan banyak masalah yang akan kita hadapi, baik masalah keluarga, masalah individu, masalah negara, masalah bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penuh masalah kalau kita menjauhi Islam. Karena hadirnya Islam ini untuk memberi keterangan, untuk memberikan kesejahteraan, untuk menegakkan keadilan, untuk membela yang lemah, untuk mengangkat martabat orang yang rendah. Nah, hadirnya Islam ke alam dunia ini untuk utusan seperti itu. Makanya Allah katakan, wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin, bahwa tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali hanya sekedar untuk menebar rahmatan. Rahmat itu makna lainnya adalah ketenangan, kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, keadilan. Sebenarnya intinya hidup ini itu saja, tenang, tentram, betul. Intinya hidup itu tuh. Hidup kalau sudah tenang, tentram, luar biasa. Inilah yang kita inginkan ketika hidup di dunia ini. Makanya cocok, pantas, tepat ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tepat. Maka hadirlah Islam membawa konsep-konsep kehidupan. Nah, di antara garis besar ajaran Islam itu membahas terkait dengan dua hal saja. Kalau tidak masalah akidah, syariah. Nah, ini ajaran Islam, garis besarnya itu sebenarnya. Akidah berbicara masalah keimanan, rukun iman yang 6 itu dibahas masalah akidah. Sisanya itu dibahas di dalam syariah. Nah, makanya di dalam Al-Quran selalu Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu wa amilus solihat. Amanu dan amal. Amanu itu akidah, wa amalus solihat itu dibahas terkait dengan syariah.
Jadi isi Al-Quran garis besarnya berbicara masalah akidah dan syariah. Nah, sering mendengar istilah syariah kan? Bank ada yang syariah, ada. Pegadaian, hotel, becak, Grab syariah nggak ada? Pacaran ada yang syariah? Hah? Pacaran syariah nggak ada? Selingkuh syariah? Maka kita harus kenali dulu kalau begitu persoalan syariah ini. Jadi syariat itu apa? Atau artinya sekumpulan aturan, sekumpulan undang-undang. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara masalah apa? Berbicara masalah 3 hal syariat itu. Pertama, berbicara masalah hablum minallah, yaitu aturan Islam yang berbicara terkait kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut dengan hablum minallah. Apa yang dibahas di situ? Masalah sholat, masalah puasa, masalah haji, masalah zakat. Ini disebut ibadah ritual. Dalam istilah fikih disebut dengan ibadah mahdhah. Nah, ini ritual kita. Kenapa ritual? Karena terus menerus kita lakoni, tata caranya, waktunya sudah diatur dan ditetapkan. Itu namanya ritual. Setiap agama pasti ada ajaran ritualnya. Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Yahudi, semuanya punya ibadah ritual. Islam punya ritual. Itulah ritual kita. Ada sholat, ada zakat, ada haji, ada saum. Itu ritual namanya. Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apakah kita cukup melaksanakan Islam di aspek ritual ini saja? Tidak cukup, karena ada cabang kedua dari syariat. Ada namanya hablum binafsihi, yaitu aturan Islam, undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur aturan manusia yang terkait dengan dirinya sendiri. Jadi diri kita ini perlu diatur juga. Apa yang aturan yang mengatur diri kita ini sendiri? Terkait itu, Islam mengatur terkait dengan makanan, minuman, pakaian. Itu aturan Islam yang terkait dengan hubungan dengan diri kita sendiri. Masalah makanan diatur di dalam Islam. Tidak semua yang lembut-lembut itu boleh dimakan. Tidak semua yang bergerak itu bisa dimakan. Tidak semua yang berkaki 4 itu boleh dimakan. Terutama meja ini kaki 4 ini. Ada aturannya dalam Islam. Tidak semuanya yang bergerak itu boleh dikonsumsi. Dan tidak semua yang cair-cair itu boleh diminum. Kalau jus boleh, tergantung jusnya jus apa. Jus mangga boleh nggak? Boleh. Jus jeruk, jus anggur, mulai bingung. Jus anggur boleh. Kalau difragmentasi, berubah dia menjadi bir, tidak boleh. Jadi hukum asal anggur, yang hukum asalnya itu mubah, ya, lalu difragmentasi berubah menjadi khamar, maka dia berubah menjadi haram. Lalu pertanyaannya, boleh nggak kita menjual anggur kepada pabrik miras? Apa hukumnya makan anggur tadi? Halal. Halal kan? Kalau halal nggak menjualnya? Halal.
Lalu datanglah orang yang akan menjual anggur, membeli anggur kita ini, dia katakan ini untuk bahan baku saya membuat minuman keras. Kira-kira mau nggak kita jual kepadanya? Hah? Kenapa tidak? Kan halal di barang. Ayo. Hasilnya akan mudorot karena akan dibuat haram. Iya. Jadi Pak, Bu, dalam Islam bisnis itu bukan sekedar cari keuntungan. Nah, ini bisnis beda dengan kapitalis, sistem yang tidak Islami. Dalam Islam berbisnis jual beli itu bukan hanya sekedar mencari keuntungan. Tetapi walaupun dia untung besar, tapi digunakan untuk yang haram, saya tidak akan pernah menjualnya. Nah, itu dalam Islam, prinsip Islam itu. Jadi bisnis itu bukan sekedar profit oriented. Bisnis itu terkait dengan surga dan neraka, perintah atau larangan. Dampak dari saya berbisnis ini berdampak surga kah, berdampak neraka kah? Itu dalam Islam. Semuanya dipertimbangkan kalau dalam Islam. Tapi beda orang-orang yang tidak mengacu kepada agama. Yang penting untung walaupun yang haram pun akan dilibasnya. Nah, ini perbedaan Islam dengan yang tidak Islam. Dalam Islam ya dulu, kalau memang dia ini membelinya untuk keharaman, makanya ada bab yang mengatakan haram menjual sesuatu yang mubah tapi digunakan untuk maksiat. Contoh, kita nyewakan kamar kos, tiba-tiba yang akan menyewa ini digunakannya untuk maksiat. Kira-kira mau nggak kita sewakan kepada dia? Hah? Dia akan bayar 2-3 kali lipat dari harga asli. Gimana Pak? 5 kali lipat. 10? Yang benar. Nanti istikharah. Hah? Kalau 10 nanti saya istikharah dulu lah katanya. Tetap nggak boleh. Nah, itu prinsip ya, prinsip agama beragama sebegitu. Artinya apa? Bahwa kita orang Islam ini tidak sebebas mungkin berbuat bertindak di alam dunia ini, dikontrol oleh syariat, itu maksudnya. Makanya ada keluar kaidah yang mengatakan al aslu fil af'al at-taqayyud bi ahkamis syara', bahwa hukum asal kita berbuat bertindak beraktivitas di alam dunia ini harus terikat dengan hukum syariat Islam. Oh, ini boleh, ini tak boleh. Ini halal, ini haram, ini perintah, ini larangan. Sesuaikan. Karena mau nggak mau kita harus terikat dengan hukum-hukum itu. Karena itu bagian dari ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersyahadat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti seluruh aturannya. Ya. Nah, syariat yang kedua, yang ketiga itu syariat yang mengatur terkait dengan hablum minan nas, yaitu aturan hukum Allah Subhanahu wa taala yang mengatur terkait dengan interaksi antar umat manusia. Hati-hati, kalau aspek ini nggak beres, ibadah kita bisa hancur loh. Dan ini mayoritas di dalam Al-Quran berbicara di aspek ketiga ini. Al-Quran itu berbicara terkait dengan hablum minan nas, mayoritas. Di situ masalah apa? Di situ terkait dengan ekonomi, di situ terkait dengan politik, di situ terkait dengan pemerintahan, di situ terkait dengan pendidikan, di situ terkait dengan interaksi sosial kemasyarakatan. Di situ semuanya dibahas di aspek hablum minan nas. Di dalam fikih disebut fikih muamalah.
Nah, kita akan bahas satu-satu ini, mau ekonomi dulu, fikih muamalah ini, mau politik, mau tentang transaksi antar umat manusia, hubungan antar umat manusia atau sosial, hubungan sosial atau pendidikan atau aspek sanksi. Ini bahas semuanya, di dalam fikih ada itu. Kita kalau belajar fikih itu selalu kan babnya banyak itu. Buka fikih mazhab Syafi'i, buka fikih mazhab Hambali, Hanafi, Syafi'i, Maliki, sama semuanya babnya itu. Cuman gaya penjelasannya saja yang berbeda-beda. Ada perbedaan di ujung-ujungnya saja, tapi dasar-dasarnya semuanya sama. Nah, di kitab-kitab fikih itu bicara masalah itu semua itu. Dimulai dengan bab tentang toharoh, bab tentang air, betul nggak? Ada bab tentang air, ada bab tentang toharoh, bersuci, ada bab tentang sholat, ada bab tentang zakat, ada bab tentang haji, ada bab tentang puasa, ada bab tentang jinayah, tentang buyuk, tentang jual beli, ada semuanya. Ada bab tentang sanksi, ada bab tentang siasah, yaitu tentang politik, ada bab tentang jihad. Jadi semuanya ada di situ. Kenapa ini merasa asing bagi kita membahas itu semuanya? Karena kita ini kalau ketika belajar fikih itu muter-muter bab air sama bab toharoh, sehingga bab-bab yang lain itu nggak sempat kita kaji. Maka ketika dikaji oleh ustadz atau mubaligh terkesan kok asing ya, baru kali ini aku dengar kajian seperti ini. Kenapa? Karena kajian-kajian itu tidak sampai tuntas di tengah-tengah umat Islam. Karena tidak tuntas ini terasa asing. Makanya penting kita bahas masalah ini. Kaum muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini semuanya harus kita pahami untuk memastikan bahwa perbuatan kita ini nanti tidak bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya antara ibadah dan muamalah ini? Ada hubungannya. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan, berbicara di depan para sahabat-sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna man muflis?" Kalian tahu orang yang bangkrut itu siapa? Nah, ini terkait dengan ibadah dan muamalah ya. Lalu para sahabat itu menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama wala dinar." Orang yang bangkrut yang kami pahami wahai Rasul, yaitu orang yang sudah tidak lagi memiliki uang. Artinya alias dia sudah jatuh miskin, tak punya duit. Kata Rasul, bukan itu yang saya maksud. Man atallah yaumal qiyamah bisyamihi wa sholatihi wa zakatihi wa sodaqatihi, yaitu orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala bangga dengan banyaknya pahala sholatnya, datang kepada Allah bangga dengan banyaknya pahala zakatnya, bangga ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya pahala puasanya, pahala hajinya, pahala sedekahnya. Bangga dia. Petantang-petenteng menghadap Allah Subhanahu wa taala karena dulu dia ingat dia ahli ibadah. Ternyata dia di aspek muamalah bermasalah. Nah, ini hubungan ibadah dan muamalah. Ternyata di aspek muamalah dia bermasalah. Kenapa bermasalah?
Banyak orang yang dia sakiti dengan lisan dan tangannya. Selama dia di dunia, dia pernah menumpahkan darah manusia dengan cara yang tidak benar. Selama dia hidup di dunia, dia pernah mengambil hak orang lain, mencuri, mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Apa praktek mencari harta, memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar tadi? Nah, itu tadi. Mencuri, korupsi, mengambil hak orang lain, ini banyak kegiatannya ya. Tadi yang sebagaimana yang saya jelaskan di awal, mengurangi timbangan, mempermainkan takaran, kemudian mengoplos-oplos barang, mengoplos beras kualitas A digabung dengan kualitas B, barang busuk digabung dengan barang yang baik, itu mengoplos, nipu itu. Beras anak daro dicampur dengan anak jando, anak daro. Nah, itu juga penipuan. Kita nggak nyadar itu. Emangnya kalau mencuri itu memang yang kita pahami, masuk rumah orang secara diam-diam, buka paksa pintu rumah orang, lalu diam-diam angkat TV, angkat kulkas, angkat bini. Bininya pun dimalingnya. Apakah seperti itu saja pencurian itu? Tidak. Dan ada istilah pencuri berdasi. Dia menggunakan kedudukan, jabatan, kekuasaannya, dan tidak menggunakannya sebagaimana semestinya, bahkan untuk menambah kekayaan. Kekuasaan itu digunakannya untuk kepentingan diri, golongan dan kelompoknya saja. Itu juga bagian dari mengambil hak orang lain. Bayangkan itu. Apalagi korupsi. Korupsi yang diambil harta siapa? Kalau korupsi, kalau mencuri rumah si A, berarti yang kita curi cuman harta si A. Tapi kalau korupsi, harta siapa yang kita ambil tuh? Harta rakyat. Rakyat mana? Negaranya mana? Rakyat Indonesia. Berarti rakyat dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau korupsi itu sama dengan mengambil uang rakyat dari Sabang sampai Merauke. Nah, orang seperti ini kata Rasul, walaupun dia itu sholatnya rajin dan pahalanya banyak, ibadahnya pahalanya banyak, bahkan dia sholatnya bukan sholat 5 waktu saja, sholat sunnah pun, qiyamul lailnya luar biasa, sholat sunnahnya tidak ada yang tinggal, dari subuh ke suruk ke duha duduk sebentar, dia zuhur menunggu asar, malamnya dia bangun, ternyata memakan harta orang lain. Dia umroh berkali-kali dengan harta korupsi itu. Kira-kira makbul nggak, diterima nggak haji umroh pakai harta haram? Nggak akal bakal itu, ditolak. Jadi di Makkah Madinah itu, di tanah Haromain itu ada namanya malaikat ya, malaikat penjaga 2 kota suci itu. Kalau kita melihat itu di 2 kota suci ini ada pintu gerbangnya. Pintu gerbang ini dijaga oleh 2 malaikat. Malaikat akan mensortir siapa saja yang datang.
kedua tanah suci. Kalau yang datang itu bawa kotoran, artinya apa? Dia mendanai haji dan umrah itu berasal dari dana-dana yang haram. Lalu dia katakan la labbaik wala sa'dai. Malaikat itu akan mengatakan kepada orang yang datang ini, kau tak pantas untuk datang kemari. Tidak ada labbaik, tidak ada sa'dai. Jadi malaikat itu marah betul dengan orang yang datang yang menggunakan. Karena apa? Karena haji dan umrah itu ibadah suci, dilaksanakan di tanah yang suci. Lalu orang datang kepadanya itu dengan harta-harta yang haram itu tadi, maka tertolak. Apa kata malaikat? Wa la labbaik wa la sa'dai. Percuma saja kau katakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, enggak didengar oleh malaikat tuh. Tertolak ucapan kita itu, doa-doa kita pun tidak makbul alias tertolak. Maka haji kita pun tidak mabrur alias mabur, tertolak. Ini hati-hati. Jadi ternyata belajar tentang ibadah ini tidak cukup hanya kita mengetahui syarat dan rukunnya, banyak aspek-aspek lain. Itulah kenapa bahwa syariat Islam ini saling berkaitan satu sama lain. Dia satu kesatuan, saling ketergantungan, tidak bisa dipecah-pecah. Menjalankan Islam ini tidak boleh kita konsentrasi di bidang-bidang tertentu saja. Menjalankan Islam ini tidak boleh kita konsentrasi di wilayah-wilayah khusus tertentu saja. Tidak cukup. Karena syariat Islam ini saling keterkaitan satu sama lainnya dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan udkhulu fisilmi kafah. Makna udkhulu itu artinya adalah i'malu atau if'alu, artinya jalankan, kerjakan Islam ini secara keseluruhan. Tidak boleh kita hanya konsentrasi di bidang ini lalu kita masa bodoh di bidang yang lain dari ajaran Islam ini. Tidak boleh. Kalau itu sampai pada tahap meyakini, bisa jatuh kepada murtad. Alladzina yu'minuna bi ba' wa takfuruna bi ba' ulaika humul kafiruna haqqan. Orang yang mengimani sebagian ayat dan mengingkari ayat yang lain dari ajaran agama ini, dari Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang kafir yang sesungguhnya. Jadi keimanan tidak boleh Pak 50%. Iman itu harus 100%. Ini urusan keimanan. Karena kalau iman itu harus percaya 100%. Kalau 99% pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini kita banyak yang kita ingkari dari ajaran Islam ini, yang kita tolak, bahkan kita ragukan, bahkan kita ikut-ikutan orang kafir mengejudge, menghakimi Islam. Kalau ini ajaran teroris, ini radikal, itu nggak cocok keluar dari lisan orang yang beriman. Itu hanya cocok keluar dari lisan orang kafir. Bahkan maaf cakap, ada pejabat negara ini mengatakan jangan terlalu nekuni agama ini dalam-dalam, katanya nanti kau jadi radikal. Jadi ya belajarilah Islam ini biasa-biasa saja lah, nggak usah terlalu dalam-dalam betul. Ini orang ngaku Islam, terhadap agamanya sendiri seperti itu. Gimana Allah tidak marah? Padahal tafaqquh fiddin tafaqquh fiddin ini artinya apa? Mendalami agama.
Mendalami agama, menyelami agama ini hukumnya fardu ain. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwa mendalami, menekuni agama ini hukumnya fardu ain. Jadi nanti kalau kita tidak paham, tidak tahu, itu Allah tidak mau menerima alasan seperti itu. Jadi ketidakpahaman kita itu tidak akan diterima. La hujjah, tidak ada alasan kalian tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajib mendatangi majelis-majelis ilmu supaya banyak tahu. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ada yang mau ditanya terkait dengan hal ini? Ya. Lalu kembali kepada hadis tadi ya. Apa hubungan ibadah dengan muamalah tadi? Jadi pahala orang yang rajin sholat lalu dia itu menzalimi orang lain dengan cara-cara seperti itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ukhizat hasanatuhu. Pahala sholat, zakat, hajinya yang banyak melimpah-limpah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dia itu menyakiti orang lain, menumpahkan darah orang lain, mengambil hak orang lain, maka pahalanya akan Allah ambil, dan Allah akan berikan pahalanya itu kepada orang yang dia zolimi, Pak. Kalau pahalanya itu habis sedangkan kezolimannya masih banyak, maka dosa orang yang dia zolimi ini Allah akan angkat dan Allah timpakan kepada orang yang menzoliminya. Itulah orang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bangkrut. Bangkrut. Enak apa enggak bangkrut itu? Padahal sudah bangga nih kita di padang mahsyar, sudah Allah bangkitkan, kumpul semuanya di padang mahsyar, bangga dia. Ternyata di daftar namanya nggak ada, di daftar masuk surga tuh, Pak. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala jejak rekamnya selama di dunia, ada jejak digital macam-macam. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata bermasalah. Nah, ini ya catatan. Itulah kenapa aspek muamalah juga harus kita pelajari. Karena sekarang ini masalah asasi, problem asasi yang dihadapi oleh manusia sekarang ini bukan masalah sumber daya, tetapi masalah perilaku, masalah karakter. Inilah masalah utama dari umat manusia. Kalau Indonesia ini kaya, Pak. Sumber daya alam melimpah, zamrud katulistiwa, tongkat bisa jadi tanaman, kail dan jala cukup menghidupimu. Duduk santai saja kita di pinggir pantai, maka ikan-ikan akan menghampirimu. Begitulah Indonesia ini. Jadi Indonesia ini bukan masalah sumber dayanya, bukan masalah kelangkaannya masalahnya, bukan masalah minyak gorengnya yang mahal, bukan masalah cabai yang membumbung tinggi yang membuat pusing para ibu-ibu. Kan harga cabai sekarang dengan harga daging beti. Apa beti itu? Beda tipis ya. Kalau besti, anak-anak langsung paham kalau besti. Kalau yang tua nggak tahu istilah besti. Bukan masalah itu sebenarnya. Tak ada kelangkaan di Indonesia ini. Tak wajar Indonesia ini menjual barang dengan harga yang mahal. Tak wajar, tak rasional, tak masuk akal. Karena semua ada di sini, di Indonesia ini. Jadi masalahnya apa? Masalah karakter, masalah sifat, masalah perilaku. Maka yang harus diatur, yang harus dibenahi
adalah perilakunya, karakternya. Lalu konsep apa yang bisa membenahi perilaku manusia ini adalah Islam, aturan Islam. Nah, aturan itu dari siapa yang paling kuat? Atau aturan manusia atau aturan Allah? Tentu aturan Allah yang paling kuat, yang paling memberikan kepuasan lahir dan batin, itu hanya aturan Allah. Kalau aturan manusia ini biasanya error, banyak errornya Pak. Dia yang buat, dia yang pusing melaksanakannya. Ini aturan manusia. Maka aturan manusia selalu dirubah-rubah, alias selalu mengalami amandemen dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena hari ini cocok, besok tak cocok. Ini aturan manusia. Tahun kemarin cocok, tahun ini sudah tak cocok. Makanya sibuklah anggota dewan itu berbenah-benah masalah hukum ini Pak. Diamandemen terus, direhab terus, dimodif terus, di-upgrade. Kok hukum Pak ada upgrading hukum? Sekarang saya mau tanya, hukum siapa yang tidak pernah diamandemen? Hah? Hukum Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu? Di dalam Al-Qur'an. Pernah dengar Al-Qur'an diamandemen? Hah? Ada yang berani merubah isi Al-Quran, menambahi, mengurangi? Kira-kira mana ayat yang tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi di Pekanbaru nih? Sepakatlah RT RW kita rubahlah ayat yang satu nih. Apa? Kalau orang kafir jelaslah. Kalau orang Islam dipertanyakan keislamannya. Kalau orang kafir wajar aja dia mau ngobrol-abrik Islam. Dia kritik Al-Quran karena dia non muslim. Memang hubungan asli kita dengan mereka itu adalah permusuhan. Hukum asal kita, hukum asal, kecuali mereka mau damai, ya, ikut aturan kita. Nah, itu namanya ikatan perdamaian. Tapi kalau mau mereka berkhianat dengan perjanjian itu, berarti hubungan kita dengan hubungan mereka itu sebenarnya hubungan permusuhan. Itu wajar kan? Itu kalau umat Islam kok mempertanyakan. Nah ini kenapa lagi buat undang-undang ini? Kenapa? Seakan-akan menuduh hukum Allah ini sudah belum sempurna, maka perlu kita sempurnakan. Hukum Allah ini sepertinya banyak kurangnya, maka kita buat hukum tandingan. Karena ini masih lemah. Begitulah. Nggak boleh ya menandingi Allah Subhanahu wa taala. Membuat tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh. Wala taj'alu lillahi andada. Jadi janganlah kita membuat tandingan-tandingan kepada Allah, buat hukum tandingan, buat ibadah tandingan, buat konsep tandingan. Karena Allah itu bukan tandingan kita. Jangan sampai nanti akhir kehidupan kita ini seperti Fir'aun dan Namrud yang Allah hinakan di akhir kehidupannya. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu garis besarnya. Nanti rincinya insya Allah akan diperjelas lagi dengan ustadz-ustadz yang akan mengkaji persoalan ini secara rinci dan detail. Maka tetaplah kita belajar Islam, kita kaji sehingga yang detail-detail itu kita paham. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sudah azan ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.